Ide Bapak Cindy Senora naik motor Harley ini Ya supaya sedini mungkin anak-anak itu supaya mandiri gitu. Supaya mempunyai kayak jantan gitu kan. Bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jadi supaya dia terhadap natur alam itu dia bisa, terhadap kekerasan dia bisa hadapi gitu. Itu idenya tuh siapa? Dari Cindy Senora atau dari Om Herman? Tadinya And in every country, there's a little trouble here, a little trouble there, maybe. And unfortunately, news media makes it look like the whole country is in trouble. But it's not true. Most of Indonesia, everyone has been so wonderful to us. At the hotels and the fans, it's been great. So we're not afraid to come here at all because we have many, many friends here. And we love them, they love us, and that's a good thing. And we hope the world understands now that the people here in Indonesia are wonderful people. Pemirsa, bersama saya Herawati, Anda masih menyimak kabar-kabar spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis sampai 4:30 nanti. Berikut ini tentang seorang pensiunan letnan jenderal yang dengan sepeda motor besarnya mengantarkan penyanyi cilik ke panggung. Jenderal tersebut adalah Herman Saransudiro dan penyanyi cilik tersebut adalah Cindy Senora yang berulang tahun pekan lalu. Pekan lalu, penyanyi cilik Cindy Senora merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Pemirsa, tak kurang dari artis-artis terkenal tua muda bersedia hadir dalam pesta ulang tahun ini. Dari sini saja sudah ketahuan, Cindy Senora memang cukup dipandang. Dan inilah salah satu tontonan yang menarik dalam pesta ulang tahun penyanyi cilik tersebut. Tak kurang dari Letnan Jenderal Purnawirawan Herman Saransudiro bersedia mengantarkan Cindy Senora ke atas panggung dengan motor besarnya. Pak Herman lengkap memakai pakaian kebesarannya yang biasanya memang ia pakai dalam peristiwa-peristiwa tertentu sambil mengendarai motor besarnya ini. Bayangkan, seorang pensiunan jenderal bersedia melakukan ini, yang hanya mungkin terjadi kalau ia mempunyai hubungan baik dengan keluarga Cindy. Jadi hubungannya dengan Cindy apa? Oh, sama ayahnya, ibunya saya dekat. Jadi saya kaget mereka juga, saya mau turun tangan langsung, saya bisa suruh orang kan. Nggak usah, saya juga punya cucu, saya seneng. Ya. Ini seragam nih. Oh, itu seragam musim maco. Ini dapat dari biker dari luar negeri, dapat hadiah. Simbol-simbolnya? Simbolnya ini kan Iron Horse. Dulunya cavalry kan motor. Ya, jadi kuda besi kan. Jadi ini simbolnya. The blue and the gray kan. Ini dipakai untuk acara khusus saja kan? Ya, ini kalau ada upacara besar saya pakai naik motor ini. Lebih lanjut mengenai Herman Saransudiro dengan sepeda motor besarnya, ia memang sudah terbiasa mengendarai sejak kecil. Hobi itu terus berlanjut sampai sekarang, hingga ia menjadi salah satu tokoh masyarakat pecinta motor besar Indonesia. Saya dari kecil memang hobi naik motor. Jadi dari mulai 12 tahun saya naik motor. Ayah saya punya 3 dulu zaman Belanda ya. Waktu zaman Jepang saya mulai naik. Umur 14 tahun, 15 tahun. Ide Bapak Cindy Senora naik motor Harley ini? Ya supaya sedini mungkin anak-anak itu supaya mandiri gitu. Supaya mempunyai kayak jantan gitu kan. Bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jadi supaya dia terhadap natur alam itu dia bisa, terhadap kekerasan dia bisa hadapi gitu. Itu idenya tuh siapa? Dari Cindy Senora atau dari Om Herman? Tadinya Cindy mau naik motor sama salah satu artis. Saya bilang kenapa nggak dari saya? Saya kan ketuanya. Sekalian saya bawa sespan kan, agar lebih lengkap gitu kan. Jadi ya itu, jadi biar anak-anak muda ini bawa Harley itu meskipun kelihatannya maco ya, tetapi dapat tempat di hati rakyat maupun di anak-anak kecil kayak gini. Ya, mungkin setelah ini ada tawaran lagi buat Om Herman membawa anak-anak naik Harley. Oh, saya senang daripada kita tawuran, ya kan, kita lebih baik ini the coming generation ini supaya betul-betul seperti jangan kayak generasi yang sekarang nih, bakar gereja, bakar masjid, berantem, apa itu ya kan. Jadi ini narkoba kita semuanya selamanya eksis. Honornya berapa? Saya nggak mikirin honor, yang penting dia sukses. Orang tuanya senang kan.
Masih tentang ulang tahun, tanggal 30 Januari lalu, Didi Rahman merayakan ulang tahunnya yang ke-26 di Musik Cafe Jakarta. Banyak sahabatnya para artis datang ke pesta tersebut. Undangan yang disebar hanya untuk 60 orang, tapi yang hadir mendekati 100 orang. Didi Rahman sih senang saja karena pesta ulang tahunnya berlangsung santai dan meriah. Mengapa Didi Rahman mempunyai banyak sahabat? Sebagian dari para artis ini di masa lalu pernah datang kepada Didi untuk mencurahkan isi hati mereka saat menghadapi problem. Entah mengapa mereka percaya kepada Didi. Tapi Didi pasti memberikan nasihat atau jawaban yang bijaksana hingga membuat pertemanan mereka semakin baik. Kita sama-sama sering curhat dalam susah maupun senang. Jadi kita sama-sama saya punya masalah ini, akhirnya mereka jadi temen-temennya, mereka hadir gitu. Sedangkan bagi Didi pribadi di usianya yang ke-26 tahun ini, tak ada yang lebih disyukurinya selain rahmat Tuhan. Buat saya arti umur segini saya bersyukur banget sama Tuhan kalau sampai detik ini saya masih dikasih nafas kehidupan. Ia juga berdoa kepada Tuhan agar cita-citanya dikabulkan. Saya kepingin cita-cita saya kepingin banget kalau Tuhan izinkan saya kepingin jadi produser, itu aja. Tapi tentang pacar, Didi Rahman kelihatannya tidak terlalu agresif mencari. Pacar nggak ada yang mau karena katanya kalau malam minggu, kan kebetulan kalau malam minggu ini kita sering pergi keluar kota kalau lagi promosi, pas kebetulan Amartya 8, jadi kapan ketemunya udah ditinggalin aja, ya udah nggak apa-apa lah. Tanpa pacar, hidup ini ternyata tidak terlalu merisaukannya. Yang dibayangkan Didi Rahman memang bukan pacar, tapi anak. Kalau aku malah kepingin punya anak ya, gitu. Soalnya kalau punya anak lucu aja. Saya mau kasih buat Sani. Pemirsa, pada ulang tahun Didi Rahman juga hadir sepasang kekasih, Desi Fitri dan Bagus Danardana. Desi adalah penyanyi solo yang mengawali karirnya lewat Festival Cipta Pesona Bintang, sedangkan Bagus adalah pemain bass dan vokalis grup band netral. Sudah 4 tahun keduanya pacaran, hingga selayaknya kini mereka berbicara tentang rencana perkawinan. Tapi ternyata rencana indah itu sedang mengalami ganjalan. Sebenarnya kita mau merit, Mami. Sebenarnya tahun ini, cuma karena ada kendala. Sebenarnya pengennya tahun ini. Tapi karena ada kendala, ya urusan ya keluarga ya, nyokap babe. Ayo ketahuan juga nyokap babe. Tahun depan. Mami. Kalah nih. Dengan samar-samar, Desi Fitri tadi menjelaskan rencana perkawinan mereka tahun ini terpaksa harus dibicarakan lagi karena ada persoalan keluarga yang menjadi penghalang keinginan untuk menikah itu. Entah apa masalahnya, tapi pasti kita ikut prihatin karena mimpi indah perkawinan itu terhalang menjadi kenyataan. Kamu tinggian dong, gimana sih? Oh, marah. Halo? Yang benar. Maunya tahun ini, tapi karena ada kendala, mungkin tahun depan deh. Tahun depan ya kakak ya, tapi Insya Allah. Tuhan denger, kalau Tuhan denger. Amin, itu aja deh. Masih sibuk bikin album kan. Masing-masing memang sedang sibuk bikin album. Desi dengan album solonya, sedangkan Bagus dan kawan-kawannya dari Netral sedang membuat album The Best Group tersebut. Masing-masing sibuk, masing-masing punya penggemar sendiri. Dalam kesibukan masing-masing itulah cinta mereka terselip. Cinta, terus kalau cemburu dikit boleh. Apa lagi ya? Gue pernah marah ya mau ya? Wah, gue pernah marah sama dia cemburu. Tapi terus enggak sampai berlanjut, enggak berlanjut. Marahan kita cepat sih, nggak lama. Desi Fitri kelahiran Desember tahun 70, Bagus Danardana kelahiran Januari tahun berikutnya. Di usia sekitar 30 tahun itu, mereka sudah ingin punya anak. Tapi semua mimpi indah itu harus dilupakan dulu. Desi dan Bagus harus mengatasi terlebih dulu urusan keluarga yang menentang perkawinan mereka. Ya mudah-mudahan orang tua kita masing-masing lebih terbuka ya. Lebih mau menerima kita, orang tua kita masing-masing tuh lebih menerima kita apa adanya gitu. Pokoknya niat kita baik. Terus Desi pengen sama Agus sebenarnya tahun ini, udah direncanakan tahun ini. Tapi kalau Tuhan tahun depan. Now or never. Oh, elah kan never.
This year or never gitu aja deh. Oh jangan dong. Jangan. Jangan. Oh gue cinta banget sama dia, udah itu aja deh. Sayang.